Halo Sobat Usahaku, kali ini saya akan membahas mengenai kesehatan sapi-sapi yang ada di Nusaku, dan tentunya saya nggak sendiri, saya sudah ditemani oleh tim kesehatan dari Nusaku. Halo Mas, perkenalkan dulu. Halo, perkenalkan, nama saya Guntur Arya Bima, saya Kepala Kesehatan Hewan yang ada di Nusaku, Indonesia. Nah, bersama Mas Guntur. Mas, ini kan momen-momen awal Idul Adha untuk Idul Adha 2026. Langkah awal itu bagaimana? Dari mulai sapi datang sampai nanti ke depannya Idul Adha gitu. Langkah awal yang kita lakukan sebagai tenaga kesehatan, yang pertama adalah ketika sapi yang baru nyampe itu Mas, kita lakukan karantina selama 14 hari, tentunya di ruangan khusus karantina yang jauh dari sapi-sapi kita yang lama. Ini tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya penyakit yang dibawa oleh sapi-sapi baru ini, Mas. Kemudian sapi-sapi yang ada di karantina itu nanti setiap harinya kita cek kesehatannya, kita cek fisiknya, nafsu makannya. Bila mana sapi-sapi yang ada di karantina ini mengalami sakit ataupun kurang sehat, itu langsung kita memberikan pelayanan kesehatan sehingga benar-benar sehat dan tidak ada lagi yang namanya sakit di antara sapi yang lama itu dan sapi yang baru. Gitu Mas Edi. Dan kalau untuk langkah berjangkanya gimana tuh Mas? Kayak misalkan perlukah vaksin, atau dan kalau perlu itu vaksinnya dilakukannya tiap berapa lama, dan vaksin apa aja yang diperlukan untuk sapi-sapi yang akan dikurbankan tahun 2026? Oke, kalau untuk vaksin itu sendiri Mas Edi, waktu kita pembelian bakalan itu jelas di sana telah tervaksin, kita memiliki bukti vaksinnya. Vaksin yang dilakukan di sana itu adalah vaksin SE dan vaksin PMK Mas Edi. Kemudian nyampe ke sini sapinya nanti kisaran umur pemeliharaan selama 6 bulan itu kita vaksinkan kembali dengan menggunakan vaksin SE dan PMK, itu khusus sapi-sapi jenis. Kemudian sapi Bali jelas kita vaksin juga, yaitu adalah vaksin PMK dan vaksin Jembrana. Vaksin di PT Nusaku ini rutin Mas Edi, dilakukan minimal 3 bulan sekali untuk meminimalisir terjadinya penyakit-penyakit yang berbahaya seperti PMK, SE, LSD maupun Jembrana Mas Edi. Nah Mas, boleh dijelasin nggak ke Sobat Nusaku semua, apa itu SE, apa itu PMK, Jembrana maupun LSD? Iya, PMK adalah penyakit mulut dan kuku. LSD itu adalah penyakit yang bentol-bentol, dengan istilah adalah penyakit lato-lato ya, kalau istilah sekarang ya. Kalau Jembrana itu adalah penyakit khusus sapi Bali, yang mana penyakit ini menyerang sistem pernapasan dan lain-lainnya, sehingga sangat fatal sekali bila mana sapi Bali kita terserang Jembrana, dan penyebarannya begitu cepat Mas Edi. Kemudian SE itu adalah sapi yang mengalami dari virus yang menyerang masalah tenggorokan dan pernapasan, itu Mas Edi. Nah, kalau untuk vaksin itu kenapa harus dilakukan tiap 3 bulan? Apa bisa nggak kalau vaksinnya itu dilakukannya selama 1 tahun sekali aja sampai dia dikurbankan? Kalau untuk vaksinasi itu sendiri kita lakukan per 3 bulan ataupun per 6 bulan, karena pembentukan antibodi dari awal penyuntikan itu Mas Edi, awal penyuntikan itu terbentuknya di 3 bulan ataupun 6 bulan selanjutnya. Makanya itu adalah waktu yang efektif untuk melakukan vaksinasi ulang terhadap sapi Mas Edi. Dan tipe-tipe atau contoh sapi yang bisa divaksin seperti apa Mas? Apakah semua sapi bisa divaksin dalam keadaan apapun, atau ada kriterianya sendiri? Yang jelas dalam vaksinasi itu sendiri ada kriteria Mas Edi, yaitu kriterianya sapi harus sehat, tidak sakit, karena ini adalah pembentukan antibodi.
apabila sapi dalam keadaan sakit itu dapat membahayakan sapi itu sendiri ketika divaksinasi. Jadi tentunya sapinya harus dalam keadaan Iya, sehat. benar, dalam Ya. keadaan sehat. Jadi dalam keadaan sehat dan layaknya sapi-sapi sehat biasa aja. Iya, Mas, ya. benar. Jadi kriterianya itu kalau sapi yang sakit itu nggak bisa ya Mas ya? Iya, Divaksin, Mas? karena antibodi sapi yang sakit itu sedang menurun. Vaksin ini kan adalah jenis yang keras ya Mas Edi. Apabila tervaksin sapi yang sakit itu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya kayak kematian. Iya, mungkin, kayak ya. kematian ataupun tambah parahnya sakit itu sendiri. Nah Mas, di tahun 2025 Idul Adha kemarin Nusaku berhasil menjual banyak lah Mas. Iya, Nah benar. dari sekian banyak ekor hewan kurban itu kesulitan nggak sih dalam penanganannya gitu Mas? Yang jelas dalam penanganan dengan hewan yang sangat banyak itu merupakan tantangan tersendiri ya Mas Edi ya. Kalau untuk tingkat kesulitan tidak terlalu karena kita sudah melatih ABK kita untuk mengenali penyakit sejak dini Mas Edi. Sehingga tidak ada lagi sapi yang mengalami sakit berat atau sakit apa karena telah terdeteksi dari awalnya penyakit itu Mas Edi. Jadi teman-teman ABK sudah dibekali Iya, benar. untuk mengenali penyakit-penyakit yang ada, misalkan ada gejala PMK Iya, atau ada gejala ST dan lain-lain gitu. Iya, benar Jadi, banget Mas Edi. PMK si teman-teman ABK udah mulai langsung melapor ya Mas ya. Iya. Dan dari sekian banyak itu Mas, apakah harus satu-satu dicek atau bagaimana tuh Mas? Kan kalau seandainya satu-satu dicek memerlukan waktu yang cukup lama tuh Mas. Iya, kalau untuk di Nusaku sendiri itu pemeriksaan kesehatannya tetap dilakukan satu persatu Mas, karena kan kalau kita tidak lakukan satu persatu takutnya tidak terdeteksi sebuah penyakit yang ada di salah satu hewan tersebut. Nah jadi benar-benar detail ya Mas ya. Benar, Jadi Mas. satu persatu walaupun sapinya ada 1000 ya 1000 Iya, gitu ya Mas ya. Jadi buat teman-teman semua sobat Nusaku nggak perlu khawatir ya Mas ya akan kesehatan sapi-sapinya karena dari Mas Guntur dan tim selalu siap siaga dan mengecek sapinya satu persatu. Iya, benar Mas. Nah Mas, untuk teman-teman sobat Nusaku nih Mas yang membutuhkan hewan kurban, apa aja sih Mas yang harus diperhatikan? Mungkin bisa jadi tips buat teman-teman semua yang ingin berkurban nih Mas. Ya, atau mungkin ada teman-teman yang baru mau mulai berkurban tapi dia nggak tahu gimana cara milih sapinya gitu. Boleh dijelasin nggak Mas? Untuk teman-teman yang mau berkurban, memilih sapi yang bagus untuk berkurban adalah yang pertama dari umur Mas. Umur harus melampaui batas minimal 2 tahun, bisa dicek dari poel giginya, kemudian dari kesehatan sapinya, kemudian dari kondisi fisik sapinya, apakah sapi ini sakit ataupun sapi ini kurang sehat atau sapi ini cacat. Nah itu adalah salah satu prosedur dalam memilih hewan ternak. Jadi buat teman-teman Nusaku, buat sobat Nusaku, kalau pengen milih hewan kurban seperti yang dijelaskan oleh Mas Guntur tadi ya Mas ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu Mas. Kurang lebihnya seperti itu, dan buat teman-teman semua yang udah booking kurban di Nusaku nggak perlu khawatir karena kesehatan sapinya benar-benar dijaga ya Mas. Iya, benar Pak. Dan diceknya satu persatu, walaupun sapinya ada banyak tetap satu persatu diceknya secara detail Mas. Iya, kalau ada kendala bisa langsung ditangani. Iya, langsung kita beri pelayanan Mas. Langsung diberi pelayanan, jadi nggak perlu nunggu atau nggak hanya mengandalkan CCTV untuk kesehatan ya Mas. Iya, jadi benar-benar berarti tiap hari keliling sapinya. Tiap hari Mas, tiap hari kita keliling, kita pemantauan satu persatu untuk pengecekan kesehatan itu Mas. Iya, berarti buat sobat Nusaku nggak perlu ragu lagi nih untuk beli hewan kurban di Nusaku, karena untuk kesehatan sudah ada Mas Guntur dan tim kesehatan yang lainnya yang akan selalu siap mengecek dan tiap hari selalu keliling lihat perkembangan sapinya. Oke Mas Guntur, terima kasih Mas atas penjelasannya.
Dan buat sobat Nusaku semua yang ingin berkurban, sekali lagi saya bilang nggak perlu khawatir untuk kesehatannya. Boleh datang langsung ke kandang Nusaku, lihat fisik sapinya langsung, dan boleh di booking dari sekarang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nusaku.